Maksud saya adalah kalau dengan Muhibinnya begitu garang, gercep langsung disuruh minta maaf. Kenapa? Dengan sumbernya, dengan oknum Habibnya yang suka memprovokasi, suka menghina-hina Kiai NU, tidak ada gaungnya, tidak kelihatan kegarangannya. Jadi awak dewe kudu hati-hati. Nah, urusannya karo urusan Ahlul Bait Dzurriyyah Rasul. Ya pancen jenengane Ahlul Bait Dzurriyyah Rasul niku ya menungso. Tapi apapun punya makom yang mulia. Jadi ora usah awak dewe melu komentar, ora usah awak dewe melu mololo, apalagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Salam Pancasila, salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Beberapa hari kemarin heboh seseorang yang katanya berkata tidak sopan terhadap Gus Yusuf Hudori dalam sebuah forum pengajian di mana Gus Yusuf sedang memberikan ceramah atau tausiahnya. Banyak suara yang berteriak keras yang pada intinya para pengunjung pengajian itu tidak menghendaki, tidak senang, tidak suka Gus Yusuf pidato lama-lama atau kelamaan karena sedang menanti junjungannya, idolanya sang Habib, nggak tahu Habib siapa itu, Habib Mustafa, Habib siapa, untuk segera naik panggung dengan pentas sholawatnya. Jadi ketika Habib tersebut sudah kelihatan, sudah datang ke panggung, kemudian para pengunjung itu ramai-ramai meneriaki, bahkan mengatakan kalimat-kalimat yang tidak sopan terhadap Gus Yusuf. Gus Yusuf pun kemudian marah seketika sambil mengatakan nuding siapa, sopo kowe, siapa kamu, dan lain sebagainya. Yang kemudian berujung atas viralnya video itu, sang pelaku yang mengatakan tidak sopan kepada Gus Yusuf meminta maaf secara tertulis dan juga divideokan. Yang didekati atau mungkin dicari oleh sahabat-sahabat Banser, dan bahkan tidak hanya sampai di situ, sang pelaku itu pun kemudian mendatangi Gus Yusuf di pesantrennya untuk menyampaikan permintaan maafnya secara langsung. Oke, bukan saya sedang membela orang tersebut, sama sekali bukan. Orang tersebut memang layak untuk diberikan pendidikan, layak untuk diberikan pengertian agar tidak lagi melakukan hal yang sama, tidak sopan dengan mubalik-mubalik kita, dengan gus-gus, kiai-kiai kita, apalagi sedang ceramah di atas panggung. Itu sangat tidak etis. Hanya yang ingin saya tekankan dalam video ini, mengapa Banser hanya garang dengan orang-orang para muhibinnya seperti ini. Muhibin ini kan menurut saya korban dari doktrin-doktrin para Habib, yang kadang-kadang doktrinnya tidak benar, yang kadang-kadang doktrinnya terlalu kurafat, doktrinnya mengada-ada. Kadang-kadang bahkan sering kasus Habib menganjing-anjingkan Kiai Nusantara, mensetan-setankan Kiai Nusantara. Iblis bahkan keluar. Gus Yusuf kan? Gus Yusuf. Gus Yakut beberapa waktu lalu videonya viral kan? Ada Habib dalam panggungnya mengatakan iblis gitu kan. Jadi menurut saya sikap-sikap muhibin yang kurang ajar kepada kiai-kiai NU itu adalah korban dari doktrin-doktrin provokasi-provokasi oknum Habib itu. Maksud saya adalah kalau dengan Muhibinnya begitu garang, gercep langsung disuruh minta maaf. Kenapa? Dengan sumbernya, dengan oknum Habibnya yang suka
memprovokasi, suka menghina-hina Kiai NU, tidak ada gaungnya, tidak kelihatan kegarangannya, tidak kelihatan marahnya, tidak didatangin suruh minta maaf. Itu maksud saya begitu. Ya sekali lagi harus itu yang Muhyiddin yang kurang ajar itu yang harus dikasih teguran. Tetapi sumbernya, sumber provokasinya, sumber ajarannya, oknum Habib itu ya mestinya lebih layak untuk diperlakukan serupa, lebih layak untuk minta maaf. Maksudnya dimintai agar melakukan pernyataan meminta maaf atas tindakan-tindakan itu padahal luruh. Gak terhitung kengerian penghinaan mereka, mengotokan, bahkan sampai menghina Hadratus Syekh Basim As'ari itu, Basim Faisal Asegaf, menghina Gus Bah, menghina NU secara kelembagaan. Kenapa? Kenapa tidak didatangi dia itu? Suruh tanda tangan minta maaf, maksudnya apa? Itu jauh lebih ngeri, jauh lebih pantas untuk didatangi itu. Sampai itu Faisal itu. Bukan hanya kekerocok-kerocok umat Muhyiddin yang menjadi korban saja. Mereka yang kerocok umat lah menurut saya. Nggak punya pengaruh apa-apa, nggak punya panggung, nggak punya medsos gitu ya. Korban doktrin. Jadi jangan kemudian nantinya dituduh sebagai pengecut gitu loh, ya, beraninya dengan orang kecil saja. Tapi sumbernya itu yang harusnya didatangin terlebih dahulu. Yang mengatakan Gus Dur buta mata buta hati, mengapa nggak didatangin disuruh minta maaf? Kalau nggak mau minta maaf, adukan ke jalur hukum. Mengapa itu enggak? Ya goblokin Kiai Said yang memfitnah, memframing Kiai Mat, Gus Abbas dan lain sebagainya. Kenapa yang nggak didatangin? Itu kan semua yang jadi sasaran penghinaan kan Kiai NU semua, tidak hanya Gus Yusuf saja. Menurut saya belum seberapa lah itu. Ya sebelum seberapa dari yang sudah dilakukan oleh oknum Habib kepada Kiai NU yang lain. Itu loh maksud saya, ya. Jadi jangan bertindaklah yang adil gitu loh ya, yang proporsional. Sebagai katanya kan sebagai penjaga benteng garda Kiai NU, KTN, KRI. Harus tunjukkanlah. Jangan aja ketemu kerocok Muhammad kemudian diinjak, tapi ketika berhadapan dengan orang-orang bahkan hanya keturunan imigran Yaman aja udah kepesing-pesing, takut kuala, dia apa-apaan itu. Ibarat narkoba itu orang yang kalian datangin, disuruh nulis permintaan maaf, kemudian dibacakan, di framing sampai mendatang ke rumahnya Gus Yusuf. Itu ibarat pengedar klasterin, ibarat dalam kasus Karoba ya, ini saya permisalkan. Itu pengedar klasterin, konsumen klasterin. Tapi sumbernya ini, sumber produsen narkobanya atau pengedar kelas beratnya ini yang dibiarkan, tidak disentuh. Dulu. Jadi maksud saya begitu. Wah, nggak terhitung mas. Kalian tahu sendiri juga lah. Ini ya, kader-kader NU, teman-teman Banser yang sering bergaul dengan dunia medsos. Hari ini kan tidak ada lah yang apalagi kelas Banser yang tidak pegang Android, tidak pegang WhatsApp, tidak pegang medsos kan tidak. Tahu lah, itulah mestinya yang dikoordinasikan ya mas. Gus Yusuf juga dan lain-lainnya. Apa yang dialami oleh Gus Yusuf kemarin menurut saya belum apa-apa dibanding penghinaan yang diterima oleh dia sebelumnya Gus Muwafiq. Enggak karu-karuan hinaannya. Ansor Banser secara kelembagaan bahkan dihina-hinakan oleh seorang Habib dari Bogor itu. Sampai kemudian tidak dari panggung dia mengatakan jangan sampai ikut-ikutan Ansor Banser. Ya, saya yang mengatakan titik. Kenapa itu nggak didatangin, disuruh minta maaf? Oh itu parah sekali ke lembaga yang diincar, yang diinjak gitu. Ya, aduh, kadang-kadang saya sih prihatin dengan fenomena begini. Kenapa yang disasar malah krocomu mati yang dia korban orang nggak tahu apa-apa, korban doktrin. Ya perlu sih ditegur, tapi tidak perlu di framing sebesar itulah, tidak perlu di up sebesar itu korban doktrin itu konsumen cara narkoba itu konsumen kecil itu ya.
tapi pengedarnya itu juga harus dari target produsennya yang mestinya menjadi sasaran utama untuk menghentikan provokasi-provokasinya, untuk menghentikan doktrin-doktrin kurang ajarnya itu ya harus diurus, Mas. Jadi jangan kebalik-balik lah. Ibarat mancing dong, ikan yang besar loh dipancing, mancing ikan lunjar, ikan teri diambil, di framing, di foto-foto, ya di selfie lah ya. Ikan yang gede-gede, pokoknya gue lele, gramas gede-gede dicorna boy pada lunga. Kan kayak gue, mama di paratel ya, cara membangun baju pasnya kayak gue, kelangan uceng, ya bang, ngulai itu uceng kelangan delek cara wong Banyumas. Paham bro kayak sih, itu wong Banyumas. Ora paham yang mau. Tunggul sibuk mencari yang teri-teri tapi gede-gede dilepasin. Dia salah kedaden. Lagi pula setelah itu Gus Yusuf kemudian mengunggah video yang judulnya adalah Habib Ahlul Bait, agar hati-hati dengan Ahlul Bait. Artinya Bagus Yusuf sesungguhnya belum paham akan peta persoalan ini, tidak mengikuti polemik habaib selama 2 tahun terakhir gitu. Tidak mengetahui. Lah ya, agar menghormati Ahlul Bait habaib. Artinya masih memahami bahwa habaib itu Ahlul Bait gitu loh. Duriah Nabi gitu loh. Agar santrinya tidak ikut-ikutan membahas itu. Mau kualat gitu loh. Aduh. Allah ya karim. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.